Tuhan, kita sudah masuk dalam pujian penyembahan yang luar biasa, penuh sukacita. Dan pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang penuh dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang penting. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Sehingga pagi hari ini kita akan belajar kembali dan diingatkan kembali kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mengalami pencobaan, yang mengalami hal-hal apapun hari-hari ini, kita bersyukur terlebih kita bisa masuk di tahun 2001 di bulan Februari, ya, minggu kedua. Ini merupakan bukti penyertaan Tuhan yang sempurna, bukti kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya akan berbicara tentang intim dengan Tuhan. Kita sering dengar ini ya, kita sering dengar intim dengan Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, ya, kita akan lihat bersama-sama intim dengan Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Apa yang dimaksud dengan intim dengan Tuhan? Jadi waktu kita intim dengan Tuhan, ini berbicara relasi kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang mekanis atau seperti mesin ya, seperti mesin. Tapi intim kita dengan Tuhan itu dinamik. Harus dinamis ya. Dikatakan di sini dinamis artinya apa? Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan suatu yang mekanis seperti mesin yang berhubungan dengan mesin. Kita tahu, kita pasti tahu, hamba-hamba Tuhan pasti tahu. Tapi hubungan kita intim dengan Tuhan itu dinamis, artinya segala sesuatu yang terus-menerus berubah. Terus-menerus mengalami perubahan, bergerak secara aktif, ya, dan mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itu bergerak secara aktif. Bukan sekedar kita ngomong saya memiliki keintiman, tapi kekristenan itu berbicara tentang prakteknya, praktek daripada keintiman itu. Ya, praktek dari keintiman itu secara aktif terus-menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus mengalami perubahan. Terus dibaharui, terus-menerus dibaharui. Karena kita ini sungguh-sungguh barang siapa ada di dalam dia akan dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Terus, ya, terus kita mengalami perubahan-perubahan karena tujuan akhir kita, ya, tujuan akhir kita yang nantinya itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya butuh yang namanya mengalami perkembangan, pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi hubungan yang belum dikatakan bertumbuh dalam proses. Dalam keintiman dengan Tuhan ada proses, ada pertumbuhan, ada pertumbuhan. Ya, proses. Kian hari kian intim jika dilalui dalam jalur yang seharusnya. Ya, jalur yang sesungguhnya. Jadi saya tahu hamba-hamba Tuhan mengerti ayat ini dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya yakin hamba-hamba Tuhan mengerti ayat ini. Ya, mengerti dan saudara bisa renungkan. Jadi setiap ayat yang kita baca, kita renungkan, kita hidupi. Terpenting kita hidupi, kita praktekkan. Maksudnya kita hidupi terus kita bergerak secara aktif sesuai dengan firman yang kita renungkan karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini ya situasi seperti ini semua tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tidak bisa memberikan pengharapan yang pasti. Karena dunia ini tempatnya masalah, pencobaan. Tapi yang memberikan jawaban yang pasti hanya Yesus.
Kalau kita tahu Tuhan Yesus yang memberikan jawaban yang pasti dalam segala aspek hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam perekonomian kita, dalam segala aspek hidup kita. Tuhan mau biarlah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi dari Mazmur 63 kita akan belajar dari nas ini. Ya, dari Mazmur 63 kita akan belajar dari satu ayat pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dari nas ayat ini kita akan lihat bersama-sama Mazmur 63, keintiman dengan Tuhan itu sungguh-sungguh bukan tugas, bukan mesin, tapi hubungan. Jadi itu Mazmur 63 berbicara tentang Mazmur Daud. Mazmur Daud ayat pertama, ketika ia ada di padang gurun. Jadi ketika dalam keadaan yang tidak nyaman, padang gurun berbicara keadaan yang tidak nyaman. Ya, tidak ada padang gurun, kita tidak bisa melihat mana pintu masuk, mana pintu keluar. Padang gurun berbicara tentang keadaan yang kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi keadaan yang tidak nyaman. Hari-hari ini kalau sudah dalam keadaan tidak nyaman, Tuhan ingatkan kita dari ayat ini. Daud berkata ketika ia ada di padang gurun. Ya, kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Yang pertama kita lihat saat di padang gurun. Ya, Tuhan mau Daud berkata, milikilah keintiman dengan Allah ya yang sungguh-sungguh. Waktu dia dalam padang gurun dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini butuh pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak ada yang lebih hebat. Waktu engkau bisa mengenal Tuhan dengan benar, engkau bisa merasakan Tuhan, itu hebat. Saudara. Kapan? Tiap-tiap hari. Ya. Jadi di ayat 1 dan kedua ini dikatakan, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi keintiman dengan Tuhan ditunjukkan dengan kerinduan, rasa haus dengan Tuhan. Ya. Saya yakin Tuhan menciptakan kita semua memiliki rasa haus. Kita memiliki rasa haus. Ada rasa haus yang dari dalam ini loh. Itu secara jasmani aja saudara, kalau haus cari minum. Apakah hari-hari ini sudah memiliki rasa kehausan dengan Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah masalah yang tidak berhenti-berhentinya nih. Itu Tuhan mau biarlah keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan rasa haus akan Allah, kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Dia yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Dia, rasa haus. Ya. Hari-hari ini engkau harus percaya bahwa selalu berdoa, Tuhan berikan aku rasa haus dan lapar akan engkau. Sudah otomatis saudara, secara jasmani kalau kita haus, kita akan cari minum. Tidak pakai disuruh. Ya toh? Dengan sendirinya secara aktif bisa menemukan air itu. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kita sebagai hamba Tuhan tidak luput dengan namanya jenuh. Sudah tidak ada rasa haus lagi, tidak rasakan cintanya Tuhan. Dengar firman pun bisa tidur, saudara. Menyembah Tuhan pun saudara tidak serius. Ya. Orang kalau serius memiliki rasa haus, jadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan, itu ada kehausan akan Allah. Itu lihat ayat 1 dan 2. Jadi keintiman dengan Tuhan ditunjukkan kerinduan yang selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja, Tuhan selalu hadir. Yang penting hati kita ini selalu memiliki rasa haus dan cinta akan Tuhan. Ya, saudara, jangan dipengaruhi dengan apa-apa berita-berita hoak yang saat ini yang membuat saudara jadi hambar. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kasihmu jangan hambar. Kalau kasih kita kepada Tuhan tidak hambar, kepada sesama pun tidak ada hambar, saudara. Akan menikmati kasih itu. Ya. Jadi ini digambarkan dengan sebuah kehausan, rasa haus. Tubuhku, aku mencari, ini ada usaha. Ada keaktifan dari kita di dalam ayat ini. Engkau Allahku, aku mencari engkau. Terus kita ada usaha untuk serius mencari Tuhan. Kapanpun, dimanapun.
Bukan hanya sampai itu, jiwaku yang dalam ini benar-benar haus akan Tuhan. Bukan sebagai, wah aku ibadah Zoom sama hamba Tuhan, aku ikut aja. Enggak seperti itu. Tapi saya menemukan jiwa sendiri benar-benar haus enggak kepada Tuhan. Bukan hanya jiwa saja, tubuh. Jadi tubuh, jiwa, roh kita itu merindukan Tuhan. Walaupun dalam ibadah Zoom, saudara akan menikmati kasih-Nya. Ya, seperti tanah kering yang tandus tiada berakhir. Saudara pernah melihat tanah kering yang tandus? Ya, kering dilihat pun tidak enak, saudara. Itu waktu tanah kering yang tandus itu saudara siram dengan air, dia itu seperti nyedot airnya itu dengan cepat. Syap, gitu. Nah, begitu dalam kehidupan kita, ya, digambarkan sebuah kehausan jika ada orang yang haus, ya, silakan memerlukan air untuk melepaskan dahaga. Apa yang membuat saudara hari-hari ini merasa kering? Ya, pelayanan saudara kering. Apa saja mengalami kekeringan secara seperti di padang gurun. Tapi Tuhan ingatkan kita, mari datang kepadaku. Di dalam Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Sehingga waktu kita memiliki rasa haus akan Tuhan, biarlah hari-hari ini ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan, itu memiliki kehausan akan Allah. Ya, tubuh, jiwa, rohnya itu haus kepada Tuhan. Sehingga Daud itu sebagai pemazmur, dia pemuji, dia berkata, jiwaku haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Ya, jadi ini harus kita miliki sebagai hamba Tuhan, sehingga kita terus tampil itu luar biasa. Ya, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Wajah kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan siapa engkau bergaul intim, engkau akan sama. Waktu kau bergaul intim dengan Tuhan, yang dinyatakan kemuliaan Tuhannya dalam kehidupan kita, itu nyata. Ya, jadi keintiman dengan Tuhan itu diawali ciri-cirinya harus memiliki rasa haus akan Allah. Rasa haus. Semua pernah haus toh? Nah, ya seperti itu. Begitu kita dengan Tuhan. Ya, begitu kita dengan Tuhan. Itu yang paling diperlukan kalau haus, yaitu air untuk melepaskan dahaga. Apa yang diperlukan jiwa saudara waktu haus? Intim dengan Tuhan, yaitu firman. Ya, firman itu menjadi makanan kita. Seperti kehendak Tuhan itu jadi makanan kita. Itu yang menjadi kerinduan kita kalau kita haus. Melepaskan, ia tidak akan tertarik dengan hal yang tak diperlukan, ya. Jadi kalau kita haus dengan air, walaupun ada capjai, puyung hai, barongsai, saudara tetap ambil air, gitu. Tidak mungkin, karena itu yang diperlukan. Saudara rindu mengalami kelegaan. Waktu saya merasa haus, terus saya ambil minum seperti ini, saya praktekkan saya. Ada kelegaan. Yang kering ini jadi kembali ada kelegaan. Ya, ada apa ya? Ada rasa yang luar biasa gitu. Nah, gitu kita dengan Tuhan. Ya, merasakan kasih-Nya yang tidak pernah dilihat tapi merasakan. Jadi kita nih dikasih jiwa, itu bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Ya, kita kasih jiwa memiliki rasa haus kepada Tuhan. Tubuh kita ini selalu rindu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar ngomong, saudara, bukan sekedar dibaca. Daud di sini langsung dipraktekkan. Firman itu bukan sekedar saudara dari baca, dari Kejadian sampai Wahyu, enggak, saudara. Ya, firman itu dipraktekkan sehingga kita benar-benar mengalami Tuhan. Jadi kiranya doa-doa saudara hari-hari ini, ya, sungguh-sungguh doa-doa saudara itu doanya kiranya saudara memiliki kehausan akan Allah. Itu akan memenuhi relung hati kita setiap hari. Tuhan, berikan aku rasa haus dan lapar akan Engkau. Saudara, jangan sibuk dengan COVID ya loh, dengan penyebaran COVID ini dan itu. Waktu kita bisa menjaga hati kita, relung hati kita ini penuh rasa haus dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan sendirinya kita akan menjaga protokol kesehatan yang ada. Kalau saudara bisa menjaga yang di dalam, yang di luar pasti dijaga. Jadi luar dan dalam betul-betul cantik di hadapan Allah, juga cantik di hadapan manusia. Amin. Lambaikan tangan, katakan yes. Jadi di dalam relung hati kita, ya, biarlah kita sungguh-sungguh setiap hari memiliki rasa haus seperti kita lakukan tiap-tiap hari. Saudara tiap hari itu minum, ya, sehari berapa liter? 8 gelas, ada yang 7 gelas. Itu sudah secara normal itu kita kerjakan. Bagaimana dengan Tuhan?
Ya, saya yakin hamba-hamba Tuhan ini saya sudah melakukan, Bu Desi, saya tidak menghakimi. Ini juga firman untuk saya, juga untuk saudara. Jadi saudara jangan pusing, masih ibadah online, oke, tetap semangat. Ya, walaupun belum bisa ibadah secara bertatap muka, tapi sudah banyak saudara yang beribadah bertatap muka ya. Dan saya bersyukur dari 2020 bulan April sampai sekarang saya tetap ibadah bertatap muka dan jemaat semua sehat. Ya, semua sehat. Ini yang pertama, ciri-ciri yang pertama, miliki rasa haus. Ya, seperti Daud ketika di padang gurun. Jadi, apa yang membuat saudara mengalami kelegaan? Ya, minum, datang sama Tuhan, miliki hubungan kepada Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Kita akan lihat ya, ciri-ciri yang kedua. Ayat 5, ciri-ciri yang kedua, ayat 5 sampai yang ke-8. Ya. Ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan untuk saudara. Kita simak semua ini ya. Ayat 5, kita lihat. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku. Coba. Ciri-ciri yang kedua, ya, yang kedua antusiasme terhadap Allah. Orang yang antusias kepada Tuhan itu selalu, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Selagi kita bernafas, kalau engkau ingin selalu intim dengan Tuhan, mulut kita ini penuh dengan pujian. Mulut kita sepanjang hari memberikan penghormatan. Dalam keadaan apapun, kita masih bisa memuji Tuhan. Seumur hidup kita, artinya apa? Selagi kita hidup, bernafas, mari kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, Tuhan memberikan suara untuk menyembah Dia, memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita mengangkat tangan. Ada gerakan tangan. Tadi Pak Lukas membawa pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak, engkau yang suci. Ya, benar-benar kita mengangkat tangan kita, hanya Tuhan yang layak dipuji. Ini adalah antusias terhadap Allah. Jadi waktu saya suruh, jangan seperti saudara itu angkat tangan, sembah Tuhan itu mesin. Ya, dan waktu kau memiliki kerinduan rasa haus kepada Tuhan, dengan sendiri saya mengangkat tangan. Jangan malas-malas saudara. Kita nih hamba-hamba Tuhan menuntut jemaat untuk memiliki antusias terhadap Allah. Tapi kalau dari kitanya ini tidak semangat, dengar firman tidur, tidak ada semangat menyembah Tuhan, nah ini bahaya saudara. Ya, jadi mereka yang intim dengan Allah akan memiliki dikatakan semangat di dalam hidupnya. Amin. Ya, yang semangat lambaikan tangan. Haleluya. Memiliki semangat. Ya, amin. Memiliki semangat. Memuji Tuhan seumur hidup. Selanjutnya, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Coba. Lemak sumsum, seperti lemak sumsum itu hal yang enak tenang. Itu dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Tuhan. Wah, ya kadang yang pujian bersorak-sorai, ya toh, yang miskin jadi kaya, Tuhan angkat kita. Itu kata-kata pujian itu benar-benar kata-kata kebenaran. Waktu kita nyanyikan, aku dipulihkan, aku disembuhkan, bilu-bilu Tuhan menyembuhkan. Waktu kau memuji Tuhan, akan terjadi mujizat. Amin. Akan terjadi mujizat, dalam hatimu berkata, yes, amin Tuhan. Jadi orang ciri-ciri yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan itu selalu antusias terhadap Allah. Selalu meresponi apapun yang terjadi dengan pujian, bukan omelan. Hari-hariku lalui bersama Yesus karena penuh kemenangan dan sukacita. Bukan hari-hari yang kita lalui dengan emosi, ngomel, bersungut-sungut. Karena apa yang saudara alami tidak sesuai dengan kehendak saudara. Ya, tapi yang Tuhan mau, biarlah kita selalu bersorak-sorai. Ya, saya selalu mengingatkan jemaat, kalau memuji Tuhan, saudara datang memberikan waktu, tubuh, jiwa, roh saudara benar-benar ada di sini. Jangan ya hanya gambarnya saja, tapi jiwa saudara nggak nyatu dengan Tuhan, sehingga saudara nggak dapat apa-apa. Juga di Zoom, saudara nggak dapat apa-apa. Waktu saudara sungguh-sungguh memiliki antusias kepada Tuhan, dan saudara akan berpikir seperti ini, Tuhan ini lagi ngomong apa dengan saya? Semua hamba-hamba Tuhan yang diundang untuk ibadah Zoom ini memberitakan kabar baik. Aku dapat kabar baik apa dari Tuhan?
Kenapa kita lebih suka kabar-kabar dari Facebook atau WA atau kiriman dari teman-teman, padahal kadang-kadang hoak. Tapi firman ini kabar yang baik. Firman ini tidak hoak, tapi firman ini ya dan amin. Harus antusias terhadap firman. Ya, karena firman itu Allah sendiri. Jadi saudara memiliki semangat dalam hidup ini. Jadi semangat yang berbeda dengan yang diberikan kepada dunia ini. Dunia itu kadang-kadang memberikan hoak-hoak, hanya semangat-semangat yang sementara. Tapi semangat dari Tuhan. Tuhan memberikan jawaban daripada firman-Nya itu ya dan amin. Makanya kita harus tetap semangat, ya. Jadi mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Mulut kita penuh dengan puji-pujian. Hari-hari ini ya, Yeriko, tembok Yeriko bisa diruntuhkan bukan dengan bom, bukan dengan senjata, bukan, hanya dengan pujian. Ya, dia keliling 7 kali, roboh saudara. Persoalan saudara, ya, sekuat benteng daripada Yeriko itu bisa dihancurkan. Sakit, penyakit, ya toh, persoalan apapun kalau ingin terjadi terobosan intim dengan Tuhan, ciri-cirinya, ya, saudara harus antusiasme terhadap Allah. Sorak-sorai. Jadi kekristenan itu berbicara tentang hubungan, dan hubungan itu harus benar-benar dipraktekkan. Ya, bukan sekedar kita tahu, tapi dipraktekkan. Terus lagi, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal. Coba, orang tuh kalau memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki antusias, selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, pikirannya tuh hanya merenungkan Tuhan. Ya, orang kalau intim dengan Tuhan tuh selalu memiliki merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau orang lain ditolong Tuhan, aku pasti ditolong. Kalau aku dalam kekurangan dulu Tuhan, saya yakin hari-hari ini pun Tuhan akan cukupkan. Yang percaya katakan, amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Kalau dulu engkau menyembuhkan aku, kalau hari ini aku sakit, Tuhan pun akan sembuhkan. Jadi yang direnungkan itu tentang kebaikan Tuhan. Ya, yang kita renungkan itu kebenaran-kebenarannya. Karena waktu kita renungkan, berarti kita memiliki antusias terhadap Tuhan. Kita tahu dan percaya, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Hidup yang selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu kalau dikotbahkan, kalau ngomong gampang, dipraktekkan gini loh. Kadang daging ini ya, hati sih berkehendak Bu Desi, tapi tubuh lemah. Ini harus kita lawan tubuh kita. Yang ngantuk-ngantuk, lawan. Aku akan mendapatkan berita yang terbaru. Orang tuh paling suka berita gosip yang terbaru. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Loh, ini bukan berita gosip ini. Ini berita tentang bagaimana kebenaran-kebenaran itu akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Jadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan dari ayat ini, ya, dalam tempat tidurku kita merenung. Ayat ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Ditulis lagi tentang bersorak-sorai. Memang anak-anak Tuhan tuh hidupnya harus bersorak-sorai, penuh dengan pujian. Mulut ini penuh dengan pujian. Ya, kita lihat ya, yang kedua, mulut kita ini penuh dengan pujian. Tidak ada yang lain yang kita puji, yang kita sembah, ya, yang kita puji, yang kita sembah, itu hanya Tuhan. Merenungkan dari kata antusias di sini, kata antusias di situ, gitu. Semangat yang berbeda diberikan kepada dunia. Jadi kata antusias sendiri berasal dari kata Yunani en itu di dalam, gitu, di dalam. Dan theos itu Allah. Jadi kata daripada antusias itu dalam bahasa Yunani en di dalam dan theos Allah. Jadi Allah yang bersemayam di dalam diri kita. Amin. Allah yang bersemayam di dalam diri kita. Sehingga kita ingat ayat ini. Tidak tahukah kamu tempat daripada roh Tuhan. Kamu tempat daripada roh kudus. Dalam diri saudara itu, Tuhan itu bersemayam dalam diri kita. Kitalah yang membuat semangat hidup kita itu ada. Jadi Tuhan yang memberikan semangat. Tapi kalau saudara tetap malas, tetap tidak antusias terhadap Allah, angel. Iya toh? Angel tuturane. Tuhan sudah memberikan dari dalam kita nih antusias, memberikan semangat. Ya, untuk kita tetap selalu melekatkan kepada Tuhan.
Kalau kau selalu memiliki kerinduan dalam relung hati, selalu rasa haus dan lapar akan Tuhan, itu ciri-cirinya selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin persekutu dengan Tuhan. Ya, jadi Allah yang bersemangat dalam diri kita ini yang membuat semangat hidup itu ada. Amin. Jadi membuat semangat hidup ada. Jadi mereka yang semangat untuk mengenalnya lebih dalam. Kita harus tetap semangat mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, mengasihi Tuhan lebih dalam. Jadi pengenalan kita sama Tuhan itu jangan sing biasa-biasa, saudara. Jangan kulit. Saya yakin hamba Tuhan di sini yang sudah senior, semuanya nih Tuhan bertahun-tahun. Ini hanya firman ini mengingatkan kita. Ayo kita kembali memiliki keintiman dengan Tuhan, haus akan Tuhan, ya, memiliki antusias terhadap Tuhan, semangat. Saya yakin Zoom hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang semangat. 9:30 sudah absen, itu luar biasa. Ada semangat. Kalau orang yang tidak semangat, sudah firman baru masuk, itu tidak semangat. Itu tidak antusias terhadap Allah. Kok senang itu kalau datang telat itu kok senang, tapi kalau berkat telat ngamuk-ngamuk. Tapi bukan di sini ya, bukan. Ya. Jadi waktu kita memiliki antusias terhadap Allah, saudara juga bisa mengatur ketepatan waktu, mempergunakan waktu yang ada, ya toh. Terus berusaha mengejar kehendak Tuhan, berusaha mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Jadi dari ketepatan waktu saja, saudara kadang absen itu sudah mau firman ditutup baru, atau pujian sudah selesai baru. Ini bukan di sini, tidak tahu jum-jum yang lain barangkali ya. Atau saudara lagi dengar firman, sudah difoto sama bos, ada yang tidur, terus saudara berkata seperti ini, kan aku sudah tua, kalau dengar ngomong-ngomong jadi dengar ngantuk. Padahal waktu saudara tahu, ya, dikatakan tadi bahwa antusias itu Tuhan tuh bersemayam dalam hidup kita, memberikan semangat. Jadi kalau saudara tidak semangat, berarti saudara itu mengikuti keinginan daging. Tuhan mau kita semuanya harus semangat, ya, antusias kepada Tuhan. Jadi menghadapi pandemik hari-hari ini sudah ada vaksin 1, 2, ya, semua itu semua itu percobaan. Tapi bagaimana kita bisa menanggapi, lama-lama virus corona ini mati sendiri, saudara. Karena kita memiliki semangat, antusias terhadap Allah. Sehingga virus model apapun mati, ya. Wes, bablas virusnya. Loh iya, saudara. Lama-lama kan nanti kita jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi kenapa orang yang nggak memiliki antusias terhadap Allah itu, ya, akhirnya down, lemes, ya Tuhan, tidak ada pengharapan, tidak percaya akan janji Tuhan lagi. Dan saudara mulai nyanyinya bukan janji, tinggal janji, hanya mimpi. Nah ini orang yang tidak antusias kepada Tuhan. Padahal kita tahu, ya kita belajar teladan daripada Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, iman saya tidak menjadi lemah. Karena saya kenal Tuhan saya dengan benar, karena Tuhan yang berkuasa melaksanakan janjinya atas kita. Kapan? Jangan tanya kapan. Tuhan lebih mengerti waktunya daripada kita. Ya. Waktu Tuhan itu indah, walaupun lewati pencobaan, walaupun lewati tantangan, Tuhan itu waktunya indah. Yang percaya katakan amin. Lewati apapun. Lewati cobaan, ya, tapi tetap waktu Tuhan itu indah. Jadi orang yang memiliki ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan, antusias terhadap Allah, tetap semangat, ya, memiliki kerinduan. Saudara, kita percaya Allah itu bersemayam dalam diri kita, membuat hidup kita ini, semangat hidup kita ini ada. Saudara percaya Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hatimu terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada. Ya, dalam setiap musim apapun, sekarang musim COVID, ya toh, tetap Engkau ada ya Tuhan bersama dengan aku. Musim apa? Ekonomi digoncangkan, aku percaya Engkau tetap ada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu orang yang antusias dengan Tuhan tuh selalu percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia itu berjanji dan dia akan menepati janji-janjinya. Ya, sehingga mereka yang bersemangat untuk mengenal lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ayo, lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Lebih dan lebih sehingga tiba-tiba saudara akan mengalami yang namanya tiba-tiba. Peristiwa tiba-tiba sekonyong-konyong
itu sudah akan alami bersama dengan Tuhan. Waktu engkau antusias dengan Tuhan terhadap Allah, murid-muridnya mengalami peristiwa sekonyong-konyong. Tiba-tiba angin sangkal itu diberhentikan. Amin. Tiba-tiba COVID ini, wes bablas COVID. Loh iya, kita kan lagi menunggu yang namanya tiba-tiba, sekonyong-konyong. Jadi waktu orang itu memiliki kerinduan intim dengan Tuhan, saya yakin saya tidak mikirkan COVID. Masalahmu itu kecil, Tuhan katakan. Tuhan itu lebih besar. Masalahmu itu kecil, Tuhan lebih besar. Sehingga engkau akan mengalami yang namanya peristiwa sekonyong-konyong. Tiba-tiba badai yang menakutkan murid-muridnya itu, Tuhan cuma ngomong berhenti. Cuma gitu aja. Bisa nggak Tuhan ngomong COVID berhenti? Bisa. Tapi Tuhan ngomong, ayo kita lagi intim dengan Tuhan. Ayo kembali kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kembali lagi intim dengan Tuhan. Tuhan mau kembalikan gereja mula-mula. Ya, jadi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan mau kita mempraktekkan firman. Ya, kita menjadi berkat. Yang kuat menolong yang lemah, itu sudah pasti. Yang kuat menolong yang lemah. Lah yang lemah tetap menolong yang kuat dalam apa? Doa. Ya. Tetap kita hidup ini saling keseimbangan. Ya. Itu yang Tuhan mau. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana kita ini sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Ciri-ciri yang pertama, memiliki kehausan akan Allah, antusiasme terhadap Tuhan, selalu antusias apapun yang terjadi. Ya. Yang ketiga, hati yang bersukacita di dalam Allah. Hatinya penuh dengan sukacita. Kita lihat ayatnya 39 sampai 12. Itu ada ya. Kita lihat ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwa yang selalu melekat kepada Tuhan, itu hati yang selalu mengalami sukacita. Kenapa selalu bersukacita? Karena hati selalu melekat kepada sumber sukacita itu. Amin. Kenapa orang itu tetap bersukacita? Karena hatinya itu melekat kepada, jiwanya itu melekat kepada sumber sukacita itu. Saudara tahu, waktu kau bergembira di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Itu Mazmur 37 ayat 4. Ya, coba saudara tulis, di sini tidak ada. Mazmur 37 ayat 4. Waktu kau bergembira di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Apa sih keinginanmu? Apa sih pergumulanmu? Tuhan akan berikan loh, Tuhan akan jawab loh. Keren nggak? Tuhan itu waduh luar biasa. Ayat yang ke-10. Tetapi orang-orang yang berikhtiar menyabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Jadi ciri-ciri yang ketiga, hati tetap bersukacita dalam Tuhan meskipun banyak tantangan, termasuk ketika ada orang-orang berusaha mencelakai kita. Ada orang-orang yang sedang menjolimin kita. Ada orang-orang yang mengambil apa yang menjadi hak kita. Kita tetap memiliki hati yang bersukacita dalam Tuhan. Amin. Tetap bersukacita. Ya, saudara tetap bersukacita. Siapapun yang akan mencelakai kita, kita tetap bersukacita. Mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersukacita. Dalam suka dukaku aku tetap bersukacita. Ya, karena konsep daripada firman, berbahagialah orang yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Jadi konsep kita berbahagia. Karena apa? Tuhan sudah ada di pihak kita. Tenang saja. Ketenangan membuat saudara bisa berdoa. Masa-masa ini masa yang sukar. Ada yang bilang COVID ini tidak mungkin 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang berapa tahun. Tapi kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat. Sekecil apapun COVID bagi kita, virus tidak kelihatan, musuh kita ini tidak kelihatan. Musuh kita ini tidak kelihatan. Tapi Tuhan itu bisa melihat hati kita. Dia memberikan antusias, semangat hidup dalam kehidupan kita. Amin. Semangat hidup dalam kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan, kita terus bersukacita. Kayak ibu host kita ini loh ya, toh, tetap bersukacita. Ya, tetap beria-ria. Wah, mengangkat tangan, tepuk tangan, responnya luar biasa, saudara ya. Tetap bersukacita. Terus kalau saya tanya, emangnya ibu host nggak punya masalah? Siapa bilang? Kita ini semua punya masalah.
Tapi bagaimana kita bisa meresponi masalah itu? Waktu kita bisa intim dengan Tuhan, masalah sakit penyakit tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Tetap bersukacita, tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi sukacita yang berasal dari dunia, gitu, sukacita yang berasal dari dunia itu hanya sementara. Sukacita yang tidak berasal dari dunia, tetapi sukacita itu yang sejati hanya diberikan Allah. Sukacita dalam dunianya sementara, ya. Jadi sukacita yang tidak berasal dari dunia, tetapi sukacita yang sejati yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Sukacita dari dunia ini cepat pudar, ya. Orang-orang dunia ini memberikan sukacita hanya sementara, kabar-kabar yang hanya sementara, kadang-kadang wah, terus saudara percayai, ya toh. Tapi kalau sukacita yang sejati dari Tuhan, walaupun di tengah-tengah badai, saudara bisa nyanyi seperti ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Loh iya, kita masih bisa terbang di atas badai. Keren. Ya, kenapa? Waktu kita bisa terbang karena Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan yang terakhir, miliki hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ada pujian juga berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang amin. Waktu kita melewati bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Yang jadi masalah buat kita itu selalu bertanya, kapan Tuhan? Tidak usah tanya kapan. Tapi kita selalu berkata, kita tahu Tuhan sekarang bekerja. Tuhan itu kelihatannya Tuhan itu tidak bekerja menurut kasat mata kita. Tapi dalam alam roh, dia sudah menyelesaikan bagi kita. Amin. Ya, jadi tugas kita apa, Bu? Bersukacita aja. Hati yang bersukacita ini simple loh firman ini. Pagi hari ini simple. Rasa haus, memiliki antusias, semangat, dan memiliki hati yang bersukacita. Tapi bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi sukacita dari dunia itu cepat pudar oleh keadaan yang terjadi. Ya, keadaan yang terjadi ini, sukacita ini, dunia ini bisa pudar, saudara, karena dipengaruhi dengan keadaan sekitar. Tapi kalau sukacita dari Tuhan, yaitu sukacita sejati, keadaan apapun, ya toh, walau sana pusing, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap tertawa. Ya, dalam suka dukaku kita tetap tertawa. Karena apa? Tuhan ada di pihakku. Jadi kita akan lihat bersama-sama. Jadi bukan saja sukacita atau orang yang intim dengan Tuhan itu akan bermegah di dalam dia. Wah, kalau saya tentang berkhotbah tentang bermegah, tentang Rasul Paulus, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Nanti aja kalau nanti ada pelayanan lagi, ada gimana Rasul Paulus itu bermegah dalam 3 hal, dan saya disingkapkan kebenarannya, saya katakan wow, keren. Ya, jadi bukan saja bersukacita orang yang intim dengan Tuhan, juga akan bermegah di dalam dia. Ya, bermegah itu kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kita akan mengalami yang belum pernah kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu kita akan alami waktu kita intim dengan Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan berkhotbah tentang intim dengan Tuhan, tapi saya mendapatkan 3 hal ini. Ciri-ciri yang intim dengan Tuhan, saudara introspeksi diri, tidak usah ngomong kanan kiri atau suami atau siapa, kamu ini kurang intim dengan Tuhan, tidak, saudara. Mulai introspeksi diri sendiri, apakah aku memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Ya. Dan yang kedua, apakah aku memiliki antusias untuk terhadap Allah, tetap semangat. Gitu. Dan yang ketiga, apakah hidupku ini, hatiku itu penuh dengan sukacita di dalam Tuhan? Itu yang penting hari-hari ini. Itu akan mengalahkan musuh yang tidak kelihatan, yaitu apa? COVID, saudara. Itu musuh yang tidak kelihatan. Ya, saya bersyukur, saudara, kita semua yang ada tempat ini mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mengikuti Zoom, itu luar biasa. Sehingga saya mengucap syukur, ya toh. Dari khotbah ini saya akan tutup. Mari kita memuji Tuhan. Saya bawa dalam pujian supaya saudara juga mendapatkan berkat. Saya rindu dalam ibadat Zoom juga Tuhan akan melawat kita. Ya, tadi Bu sudah penyembahan, tapi kita mulai praktekkan firman ini. Kita mulai masuk. Jadi walaupun hamba Tuhan kalau firmannya itu
ngomongnya tentang menakutkan, kedatangan Tuhan, gonjang-ganjing, itu semua dari firman, tidak usah takut. Saudara. Jadi nanti pada akhir zaman orang yang mati itu karena ketakutan. Saudara tidak usah takut. Karena apa? Karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan tutup dengan pujian ini, firman ini, dan kita akan menyembah Tuhan, dan saya akan tutup dalam doa. Ya, Bu Os. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, haleluya. Lebih dalam lagi
sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah, mari kita sembah Tuhan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Katakan, hidup padamu, katakan, dan hanya untukmu, Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup padamu, dan hanya untukmu, ku hidup padamu, dan hanya untukmu selamanya. Biarlah kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kalau kami bernafas, bila sepanjang seumur hidup kami memiliki pujian penyembahan bersorak-sore di dalam Engkau Tuhan. Pulihkan hubungan kami hari-hari lebih intim lagi dengan Engkau. Dalam relung hati kami, berikan kami rasa haus dan lapar akan Engkau. Berikan antusias ya Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan kepada Engkau, lebih semangat, lebih mengenal Engkau, lebih berusaha mencari Tuhan. Dan kami terus menemukan Tuhan di segala waktu. Dan hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan ciri-ciri di dalam kehidupan kami. Seperti Daud waktu dia di padang gurun, dia terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan, jiwa yang haus, tubuh yang rindu akan Engkau. Biarlah itu adalah kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Kau pakai mereka ya Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami percaya Engkau Allah yang pedulikan kami. Kau Allah yang mengerti kami, bahwa kami semua akan mengalami tiba-tiba sekonyong-konyong hal yang ajaib terjadi bagi kami. Dan kami akan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada semua orang, bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan pesan dan isi hati-Mu. Jadikan kami pendengar-pendengar firman-Mu yang baik, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami yang nanti pada akhirnya, waktu kami memiliki waktu untuk intim dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun, pada saatnya kami akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, menyerahkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.